Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku rahimakumullah. Fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal ahli neraka, yakni ciri-ciri Dajjal dalam Al-Quran. Dalam banyak hadits tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan, setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu, yakni alasan mengapa Muslim harus menuntut ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman, paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini yakni sejarah Yahudi, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa kelak Dajjal ahli neraka akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal ahli neraka kala itu dan tanda-tanda kiamat. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Penyebutan orang Yahudi yakni perbedaan Bani Israel dan Yahudi dikaitkan dengan Dajjal ahli neraka sangatlah menarik bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman. Bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal ahli neraka. Bisa jadi, mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal ahli neraka. Kedua, kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapihannya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal ahli neraka. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal ahli neraka adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal ahli neraka. Ketiga, para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal ahli neraka adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal ahli neraka. Hadits ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayat, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal ahli neraka karena gampang tergoda dengan syahwat dunia, dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal ahli neraka yang begitu menggoda, di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan, misalnya api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. Keempat, setan. Dalam hadits riwayat Amr bin Aish radhiyallahu anhu, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal ahli neraka muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal ahli neraka yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal ahli neraka. Kelima, tukang sihir.
Berdasarkan penelitian Dr. Mubayat, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal ahli neraka. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal ahli neraka. Keenam, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal ahli neraka yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal ahli neraka itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal ahli neraka keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal ahli neraka adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. 7. Berbohong atau dusta. Berbohong atau dusta bukan sifat muslim. Allah mengutuk orang yang banyak berbohong. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 10. Siksa yang pedih di neraka disediakan bagi para pendusta. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Al-Jatsiyah ayat 7. Dusta adalah satu ciri orang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Berdusta bukanlah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. Hadis riwayat Al-Bazar. Kedelapan, gemar namimah, adu domba. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat masuk surga seorang yang gemar mengadu domba. Muttafaqun alaih. Allah Ta'ala berfirman, jangan pula engkau mematuhi orang yang suka mencela, berjalan membuat adu domba. Al-Qalam ayat 11. Kesembilan, asobiyah, fanatisme golongan. Bukan termasuk umatku siapa saja yang menyeru orang pada asobiyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadits yang lain Nabi mengatakan, bahwa orang yang mati dalam keadaan asobiyah, membela kelompoknya, bukan Islam, maka dia masuk neraka. Dalam Islam dilarang asobiyah, fanatisme kelompok dan membangga-banggakan kelompoknya karena Islam itu adalah satu. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum ayat 32. Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. An-Najm ayat 32. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. As-Sod ayat 75-78. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu atau mengucapkan tahlil, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dulu juga kafir, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nisa ayat 94. 3 perkara berasal dari iman. 1. Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan.
2. Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal ahli neraka. Tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. 3. Beriman kepada takdir-takdir. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.